Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Jadi di sini ada sedikit informasi kepada teman-teman semuanya terkait usulan honorer R2, R3 mengenai DRH P3K sudah masuk ya, teman-teman ya. Nah, di sini informasi ini semoga jadi kado Ramadan ya buat dari teman-teman yang sedang menunggu informasi terkait usulan honorer R2, R3 terhadap mengisi DRH P3K. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu usulan honorer R2, R3 untuk mengisi DRH P3K sudah disampaikan kepada Kemenpan RB. Nah, teman-teman ya, kepada Kemenpan RB sudah disampaikan. Nah, di bawah ini teman-teman ya, jadi perlu kita bahas. Aspirasi ini disampaikan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia ya, teman-teman ya, AP3KI. Nah, saat berdiskusi dengan Kemenpan RB yang dijembatangi Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Nah, kemudian di sini diskusi kemarin dengan Kemenpan RB yang dijembatangi Pak Mardani Alisera banyak dihadiri bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3, tetapi juga AP3KI, kata Ketum AP3KI Nurbatih kepada JPNN. Nah, kemudian di sini dia juga mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI diantaranya sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat apa saja yang disampaikan permasalahannya. Nah, yang pertama di sini yang nomor 1, meminta kepada pemerintah agar honorer yang pertama R2 dan R3 bisa mengisi DRH, teman-teman. Jadi bisa mengisi DRH sebelum P3K tahap kedua berakhir. Nah, itu yang pertama adalah pengisian DRH untuk yang R2 dan R3. Nah, saya langsung cari atau scroll ke bawahnya untuk melihat untuk nomor 2. Nah, yang nomor 2 meminta Kemenpan RB dan BKN. Jadi di sini ada Kemenpan RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat yang TMS. Nah, di sini juga meminta dari Kemenpan RB dan BKN untuk mencarikan solusi bagi honorer yang TMS. Nah, yang TMS baik di P3K tahap 1 maupun yang kedua. Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap kedua. Nah, itu yang nomor 2 terkait TMS. Nah, yang nomor 3 di sini juga dijelaskan AP3KI mengimbau ya kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapatkan pensiun. Nah, yang ketiga di sini juga permasalahannya terkait ASN P3K agar bisa mendapatkan pensiun. Nah, jadi sebab di lapangan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Nah, berarti di sini juga dijelaskan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Nah, itu jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Berarti kalau sudah tidak bekerja lagi, jaminan kesehatan terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, tegasnya teman-teman ya. Nah, Nurbatih mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapatkan respon positif baik dari Mardani maupun Kemenpan RB. Nah, sebagai tindak lanjut di sini ujarnya Mardani Alisera akan menyurat Kemenpan RB
Rini Widyantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 segera berproses DRH pada Maret 2025. Nah, kemudian juga Nur menceritakan dalam diskusi Kemenpan RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi. Nah, kemudian jadi kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kemenpan RB ataupun pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail sehingga mereka punya jawaban. Nah, mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat. Jadi tuturnya. Kemudian yang melegakan, kata Nur, semua masalah tersebut akan disampaikan kepada Kemenpan RB ya Rini dalam rapat pimpinan di lingkungan Kemenpan RB. Nah, kemudian semoga ya ada kado indah di bulan suci Ramadan ini. Semua honorer yang pertama R2 dan R3 bisa segera diproseskan menjadi ASN P3K. Amin. Jadi begitulah informasi yang dapat info disampaikan terhadap 3 poin yang dibahas pada kali ini. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semuanya dan terus sukses ke depannya. Salam dari Info Penting.